إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تستنير به القلوب وأفئدة الناس وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرسول العظيم في خلقه بأسوة حسنة اللهم صل وسلم على حبيبنا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والتمسك بهذا الدين تمسكا قويا وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمنون إذا أذنب كانت نقطة سودة في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه فإن زادت فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita kemudian mengantarkan kita memasuki rumah Allah yang mulia ini dengan niat menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu menjalankan ibadah salat Jumat. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membicarakan satu hal yang senantiasa mengiringi kita, yang seharusnya kita memiliki cara pandang yang benar terhadap hal ini. Adapun pembicaraan kita pada kesempatan yang mulia ini adalah cara pandang terhadap dosa. Bagi sebagian kaum muslimin yang memandang dosa sebagai teman, maka dia akan akrab dengan dosa tersebut. Bagi yang memandang dosa sebagai kebutuhan, maka dia pun akan menikmati perbuatan dosa tersebut. Tetapi bagi seorang yang beriman, mestilah dia mampu memandang perbuatan dosa adalah sesuatu perbuatan yang buruk. Mestilah seorang yang beriman memandang dosa adalah sesuatu hal yang sangat dia benci. Sampai di mana mestilah seorang beriman memandang dosa adalah musuh yang nyata. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kita membutuhkan alasan yang banyak agar kita benar-benar mampu meletakkan dosa ini sebagai musuh yang benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu,
Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Jawabul Kafi, setidaknya ada 50 alasan yang harusnya kita ketahui agar kita benar-benar bisa memandang dosa ini dengan pandangan permusuhan, dengan pandangan kebencian, yang kemudian seyogianya kita bisa menghindarkan diri kita darinya. Kaum muslimin jamaah yang rahimakumullah, alasan yang pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa dosa ini memiliki dampak yang negatif kepada diri kita. Dampak yang pertama adalah hurmanul ilm. Seseorang yang melakukan perbuatan dosa, maka dampak yang akan dia dapatkan adalah hurmanul ilm. Jauhnya dia dari ilmu agama, jauhnya dia dari pengetahuan, dan kemudian jauhnya dia dari kebaikan-kebaikan, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yuridillaha bihi khairan." Barang siapa yang kemudian Allah menginginkan kebaikan kepadanya, yufaqihu fiddin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepahaman kepadanya terhadap agamanya. Maka jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, seseorang yang benar-benar terjebur, seseorang yang benar-benar tenggelam dalam berdosa, tenggelam dalam perbuatan dosa, maka akan sulit baginya untuk memahami agamanya. Maka secara terus-menerus dia akan berada di dalam keburukan. Jemaah Jumat rahimakumullah. Jadi dampak yang pertama dari perbuatan dosa adalah hurmanul ilm, terhalangnya seseorang dari ilmu. Maka bisa kita lihat bagi orang-orang yang senantiasa menyempatkan dirinya untuk datang ke kajian-kajian ilmu, datang ke pengajian-pengajian, maka secara otomatis akan mudah baginya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang-orang yang sulit sekali melangkahkan kakinya ke kajian-kajian ilmu, maka saudaraku yang dimuliakan Allah, sebenarnya alasan utamanya adalah bukan karena dia sibuk, bukan karena dia terlalu malas, tetapi sebenarnya sebab utamanya adalah karena banyaknya perbuatan dosa yang dia lakukan. Jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun akibat dari perbuatan dosa yang kedua adalah hurmanur rizq. Jauhnya dia dari rezeki. Boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dia uang yang banyak, memberikan dia kemampuan untuk membeli kendaraan yang bagus, rumah yang mewah, tetapi ternyata jemaah yang dimuliakan Allah, karena perbuatan dosa yang dia lakukan, dia terhalang dari rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak sedikit kita bisa melihat atau bahkan mungkin mendengar seseorang yang dititipkan dengan jumlah uang yang sama, tetapi cara memanfaatkannya berbeda. Maka itulah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bagi pelaku dosa,
Boleh jadi dia dititipkan uang, dititipkan benda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi uang itu, benda itu, rumah itu tidak menjadi rezeki bagi dirinya. Karena rezeki sesungguhnya dipandang dari kebermanfaatan apa yang Allah amanahkan kepada diri kita. Jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun akibat yang keempat adalah seseorang yang melakukan perbuatan dosa, maka dia akan mendapati Allah Subhanahu wa ta'ala jauh dari pandangannya. Dia tidak akrab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biasanya pelaku dosa ketika dia tertimpa musibah, ketika dia tertimpa satu bencana, ketika dia tertimpa satu kesulitan, maka dia akan minta pertolongan kepada makhluk. Karena sesungguhnya kita akan menceritakan kesulitan kita, menceritakan hal-hal yang kita membutuhkan untuk diceritakan hanya kepada orang-orang yang kita rasa akrab dengan kita. Maka bagi pendosa, dia tidak akan akrab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana mungkin dia akan menceritakan setiap permasalahannya kepada Allah, sementara dia tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu teman yang akrab dengan dirinya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرسول العظيم في خلقه لأسوة حسنة. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, berusahalah semaksimal mungkin agar kita mampu menjadikan dosa sebagai musuh yang nyata bagi diri kita. Pahami apa saja akibat dari perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Dan tentunya poin ketiga yang khutib sampaikan di awal tadi, satu tolak ukur yang sangat penting kita ketahui. Seorang pendosa yang lebur dengan perbuatan dosanya, maka dia akan merasakan bahwa Allah jauh dari pandangannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada berada dalam pandangan kita, kapan kemudian kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah? Kapan kemudian kita akan mendapatkan kasih dan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara kita tidak melihat Allah dalam pandangan kita?